Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Run-Up, film aksi terpopuler di tahun 2017. Film ini diperankan oleh Ma Dun-seok selaku polisi gagah berani yang menuntaskan sebuah pembunuhan berantai yang sangat mengerikan. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke alur ceritanya. Dibuka dengan memperlihatkan Yoo Jung-hoon bersama Cho Yong-ki, anak dari bos Choi. Tujuan Yoo Jung membawa Yong-ki ke sini untuk survei tempat pembangunan resort. Yoo Jung kemudian mempertemukan Yong-ki dengan temannya, yang mempunyai bisnis rental mobil, untuk mengantarkan Yong-ki jalan-jalan, tapi ternyata kedua pria itu malah menghajar Yong-ki dan menculiknya. Scene berganti ke Korea Selatan, di mana saat itu polisi Ma Dun-seok berhasil menangkap seorang pemabuk yang membuat keributan di sebuah swalayan. 짱구. 아, 저 정신병원에. 에헤이. 아니, 씨. 할 내려놓으라고. 아파, 안 아파, 아파. Setelah kejadian itu, Ma dan teman-temannya mendatangi kantornya. Di sana Kapten John menugaskan Ma untuk pergi bersamanya ke Vietnam, untuk menjemput orang Korsel yang menyerahkan diri di Vietnam karena kasus pencurian emas. Ma dan John pun pergi ke Vietnam. 아휴, 또. 베트남 우리 되게 바빠서. 알아! 셋! Di sana mereka bertemu dengan duta kepolisian Korea Selatan, yang ada di Vietnam bernama Park. Park pun mengajak mereka pergi makan malam. Di sana, Ma melihat rekan lamanya yang kini bekerja di Vietnam. Mereka juga membahas tentang kekejaman dunia bawah di Vietnam, yang sampai saat ini tingkat kriminalitasnya tidak terbendung. Beberapa saat kemudian Ma dan Jun menginterogasi Yoo Jung, untuk mencari tahu apa alasan Yoo Jung menyerahkan diri. Ma pun memberikan beberapa tekanan yang membuat Yoo Jung memberikan sebuah nama dan alamat. Namanya adalah Lee Jong-du. Mereka bergegas ke sana. 형 다 알 수가 있어. 아니요? 아니요? 일 하나? 아유, 왜 그런 걸 좀. 고막이 터져요! 가지고 아파! 진이야. 아니야. 우리 가야 되는데. 여기 혹시 아세요, 어딘지? Sesampainya di sana, mereka pun menemukan Lee Jong-du yang telah tewas terbunuh. Kemudian Ma kembali menginterogasi Yoo Jung untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Setelah diancam, Yoo Jung pun mengatakan yang sebenarnya, di mana kejadian tersebut seperti yang dikisahkan di awal scene. Saat itu, Yoo Jung ternyata menjebak Yong-ki untuk diperas uangnya. Yoo Jung dan kedua temannya kemudian membagi sedikit jatah uang pada dua pria. Namun kedua pria tersebut tidak terima, maka terjadilah perkelahian. Ketika mereka saling berbalas argumen, Yong-ki memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun sayangnya Yong-ki berhasil ditangkap kembali oleh mereka. Tak berapa lama setelah itu Ji Yang-hae dan temannya langsung membunuh Yong-ki dan membunuh salah satu teman Yoo Jung. 이국산 진짜야? 너 한 번만 구라치면 죽는다 이 개새끼야. Sejak kejadian itu, Yoo Jung dan Lee Jung patuh kepada Ji Yang-hae, bahkan, merekalah yang mengubur mayat Yong-ki dan salah satu temannya. Di saat itu juga, Ji Yang-hae memotongkan tangan Yong-ki untuk dikirimkan ke bos Choi, untuk mendapatkan tebusan $2 miliar.
Semenjak tragedi itu Yu Jung tidak berani keluar kemanapun. Itulah yang membuat Yu Jung menyerahkan diri, agar selamat dari pembunuhan. Setelah mendapat semua informasi, Ma berniat untuk segera menemukan dua mayat yang dikubur Yu Jung untuk membuktikan pengakuan dari Yu Jung benar atau tidak. Singkatnya mereka pun mendatangi tempat tersebut dan mulai menggali. Di sana mereka pun menemukan dua mayat yang akhirnya membuat polisi Vietnam pun datang ke tempat itu. Di tengah-tengah keributan itu, Ma berhasil mendapatkan informasi dari rekan Vietnamnya tentang lokasi yang sering dikunjungi Jiang He. Ma dan Jung pun bergegas ke sana. Sesampainya di sana Ma pun berhasil membuat semua orang tunduk padanya. 마시고. 아, 저기 있나? 누워 있어. 어? 다쳐. 아니야? 네가 라꾸냐? 개새끼들. 야, 여기 베트남이야. 이 개새끼야 확 죽여. 너 지금부터 똑바로 얘기 안 하면 뒤지는 거야. 한국에서 온 선수들이란 거 말고 모르는. Dan Ma pun berhasil mendapatkan informasi dari seseorang yang mengetahui keberadaan Jiang He. Ma pun bergegas ke sana. Di perjalanan Ma mendapatkan informasi jika ternyata yang membunuh Li Jung tadi bukanlah Jian Sek tetapi para pembunuh bayaran yang sengaja dikirimkan oleh ayah Yongki. Yang dikirim untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan penculikan anaknya. Di samping itu Jiang He dan temannya kini telah pulang ke rumah, dan akan segera masuk namun, mereka pun menyadari ada orang yang tengah mengintainya. Akibat kejadian ini terjadilah pertarungan di antara mereka, yang membuat Jiang He dan temannya berhasil menghabisi semua pembunuh bayaran itu. Setelah mengalahkan anak buah Choi, Jiang He melihat uangnya yang sudah hilang diambil bos Choi. Akibat kejadian ini Jiang He pun menghubungi bos Choi. Dalam percakapan Jiang He berkata, jika dia tidak mengembalikan uangnya maka dia akan membunuh Choi meskipun sedang di Korea Selatan. Kemudian barulah Ma dan John datang ke tempat itu. Tetapi mereka tidak menemukan Jiang He. Mereka hanya menemukan mayat-mayat berserakan. Mereka pun mencoba menyelidikinya lebih lanjut, tapi ternyata Jiang He pun datang, terpaksa, Ma pun menghabisi mereka. Setelah perlawanan begitu lama, Ma berhasil melukai teman Jiang He, sementara Jiang He berhasil kabur. Setelah kejadian ini Ma pun membawa John ke rumah sakit, karena mendapat luka serangan. Di sana Park pun mengatakan kepada mereka berdua, jika kini mereka akan dipulangkan oleh polisi Vietnam, karena dianggap menjalankan operasi ilegal di wilayahnya. Namun meski begitu Ma mendapatkan informasi dari teman Jiang He bahwa Jiang He sedang berada di Korea Selatan untuk menghabisi Choi. Akhirnya Ma dan Jung bergegas untuk kembali ke Korsel dan menangkap Jiang He. Sesampainya di sana, Ma langsung menemui Yang Iso, untuk menyuruh Yang Iso mencari lokasi Jiang He. Karena Yang Iso terbiasa melakukan penyelundupan kapal dari Cina ke Korea, Yang Iso pun kemudian mendapatkan petunjuk. Jika ada satu kapal aneh yang masuk ke Korsel bernama kapal Mata Satu, Ma pun bergegas untuk pergi ke sana. Sebelum itu Ma dan teman-teman mendatangi Ibu Yongki untuk mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu Ma terus berusaha mencari Jiang He. Jiang He ternyata menyamar menjadi anak buah Choi. Di sana Jiang He pun berhasil menghabisi anak buah Choi dan menculik Choi. Sementara,
dua teman Jiang He berhasil menghabisi sisa anak buah Choi. Kejadian ini diketahui oleh anak buah Ma, namun, mereka tidak dapat menangkap tiga psikopat itu. Setelah kejadian itu Jiang He meminta tebusan $2 miliar kepada istri Choi. Di tempat itu para polisi juga mendapatkan informasi tentang dua teman baru Jiang He, yang ternyata seorang buronan. Setelah itu istri Choi kembali menghubungi Jiang He dan mengatakan kalau dia hanya bisa membayar $2 juta saja. Awalnya Jiang He tidak setuju tetapi, karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang maka Jiang He setuju dengan hal itu. Dengan satu syarat, hanya satu orang yang boleh menemaninya. Pertemuan pun dilakukan. Kemudian Ma pun meminta Yang Iso untuk menemani istri Choi. Transaksi pun dilakukan, di mana Ma dan teman-temannya mengawasi dari kejauhan. Begitu juga dengan teman-teman Jiang He. Beberapa saat kemudian Do-young temannya Ma berhasil mengetahui keberadaan Jing He yang menyekap Choi. Tapi sayangnya Do-young ditikam dengan Jiang He, yang setelah itu melarikan diri meninggalkan Choi karena ia tak mau ditangkap polisi. Do-young yang terluka pun dilarikan ke rumah sakit. 어떻게 잡을 건데? 속도 일정하게 놓고 신호 줄 때. Sementara Jiang He mengajak kedua temannya untuk berburu istri Choi. Tetapi kedua temannya menolak kerjasama, sehingga Jiang He harus berjalan sendiri. Kemudian Yang Iso dan istri Choi tengah diburu psikopat. Tetapi istri Choi berhasil kabur. Sedangkan Yang Iso malah membawa kabur uang itu. Di waktu yang bersamaan Yang Iso sedang diburu Jiang He karena dia membawa uangnya. Yang Iso berhasil kabur yang membuat Jiang He marah, dan membunuh siapapun yang ada di dekatnya. Saat Yang Iso hendak kabur ke Cina Jiang He pun berhasil merampas uangnya. Setelah mengambil uang itu Jiang He pergi dengan menggunakan kereta, tapi sayang posisinya diketahui oleh Ma. Karena sebelumnya Ma telah menyuruh Yang Iso untuk kabur ke dermaga, sehingga Ma pun tahu jika nantinya Jiang He akan mengambil uang dan pergi menggunakan jalur yang telah diperhatikan Ma. Di dalam pertemuan ini terjadilah pertarungan hidup dan mati di antara mereka berdua. Setelah pertarungan yang dahsyat akhirnya Ma pun berhasil menangkap Jiang He. Dan ketika Ma akan membawa ke penjara dia malah memancing emosi Ma, yang membuat Ma tanpa basa-basi langsung menghabisinya hingga tewas mengenaskan di tempat itu. Di akhir scene Ma dan teman-teman pun merayakan kemenangan. Film pun berakhir.